Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan teman-teman bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Sebelumnya mohon maaf untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan perdana ya untuk mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan K3 rumah sakit. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar K3 rumah sakit. Tentunya teman-teman sudah tidak asing ya dengan K3 rumah sakit, terutama bagi teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit. Nah, kenapa sih kita perlu menerapkan K3 rumah sakit? Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami atau mendengar ada kejadian kehilangan bayi, kemudian juga ada kejadian kebakaran di rumah sakit atau gempa bumi. Nah, rumah sakit adalah bagian fasilitas umum yang sangat penting untuk dijaga keselamatannya, ya. Sehingga penerapan K3 rumah sakit ini sangat penting. Dan penerapan K3 di rumah sakit ini berhubungan dengan resiko atau kemungkinan adanya bahaya. Bahaya yang bisa berdampak pada keselamatan pekerja, pasien, maupun para pengunjung. Nah, adapun tujuan dari kita mempelajari tentang K3 rumah sakit yaitu untuk mencegah resiko penyakit akibat kerja, akibat nosokomial yang ada di lingkungan rumah sakit maupun adanya kecelakaan kerja di rumah sakit. Sehingga kita bisa meminimalisir dampak dari kerugian akibat penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja. Nah, apa definisi dari kesehatan kerja, keselamatan, dan rumah sakit? Kesehatan kerja adalah upaya dalam memelihara keadaan pekerja secara fisik, mental, serta kesejahteraan dalam berbagai pekerjaan melalui usaha pencegahan terjadinya kondisi yang tidak sehat dan pengendalian risiko pada pekerjaan serta melakukan penyesuaian dalam pekerjaan terhadap para pekerja dan sebaliknya para pekerja terhadap setiap pekerjaan. Artinya di sini ada imbal balik ya antara tempat kerja dengan lingkungan serta kondisi kesehatan pekerja. Kalau lingkungan kita lingkungan yang bersih, sehat, bebas dari potensi bahaya, maka kesehatan pekerja insya Allah terjamin. Nah, sebaliknya kalau kondisi tempat kerja kita tidak kondusif, tidak aman, kemudian banyak kontaminasi, otomatis kondisi pekerja kesehatannya akan terganggu. Selanjutnya pengertian dari keselamatan kerja. Kalau kita lihat di regulasi ya Permenaker nomor 50 PP nomor 50 tahun 2012 terkait dengan SMK 3. Keselamatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, goal dari keselamatan kerja di sini adalah peningkatan produktivitas kerja, ya, sehingga pekerja bisa bekerja dengan aman, efisien, dan nyaman. Nah, rumah sakit itu apa? Ada apa hubungannya dengan K3? Nah, rumah sakit adalah suatu wilayah di mana orang di situ ditempatkan banyak orang yang sakit dan menerima berbagai pelayanan kesehatan, baik itu untuk pasien yang sifatnya dasar, sifatnya spesialis maupun subspesialistik. Juga bisa menjadi tempat menempuh pendidikan klinis mahasiswa kedokteran, keperawatan, dan tenaga profesi di bidang kesehatan lainnya wajib diselenggarakan. Jadi, rumah sakit ini memiliki peran, banyak peran ya, sebagai tempat rujukan untuk berobat, sebagai tempat pendidikan ya, dan tempat praktek bagi para tenaga kesehatan. Nah, kenapa kita perlu mempelajari K3 rumah sakit? K3 rumah sakit ini memiliki tujuan pencegahan kecelakaan akibat kerja. Jadi, tujuan dari adanya K3 rumah sakit ini adalah keamanan dan keselamatan rumah sakit bisa terjaga. Kemudian manajemen resiko K3 memiliki tujuan juga bisa meminimalisir resiko dari K3 rumah sakit yang bisa berdampak fatal, yang mana akibat dari SDM yang kurang mumpuni atau fasilitas sarana prasarana yang kurang mendukung dalam K3. Dan yang ketiga, terselenggaranya K3 rumah sakit secara efisien, efektif maupun optimal dan dilakukan secara berkesinambungan. Dan yang keempat, terkait dengan pengelolaan limbah. Ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan prinsip K3. Dan yang kelima, upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran bisa kita laksanakan sedini mungkin karena banyak aset dari rumah sakit ini adalah aset bersama sehingga harus benar-benar kita jaga. Tujuan lainnya yaitu menciptakan dan membuat lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan memperkecil resiko terjadinya bahaya atau kecelakaan. Dan aspek dari ketiga rumah sakit ini melalui pengelolaan seluruh alat-alat medis sehingga potensi bahaya tidak mengenai bagi pekerja. Selain pekerja juga ada pasien yang mendampingi pasien dan pengunjung. Dan yang ke-8, kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu kondisi darurat seperti bencana alam, gunung meletus, banjir, kemudian kebakaran. Itu juga bisa kita persiapkan sejauh mungkin atau sedini mungkin. Serta penurunan terhadap kejadian serta prevalensi dari penyakit pada pekerja di rumah sakit, baik itu PAK maupun KAK. PAK adalah penyakit akibat kerja, KAK adalah kecelakaan akibat kerja. Nah, selanjutnya manfaat dari kita mempelajari K3 rumah sakit, yaitu mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Ini sudah apa ini menjadi tujuan utama ya, harapan dengan adanya K3 memang diharapkan bisa mencegah terjadinya kecelakaan dan mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Selanjutnya, ruang lingkup dalam K3 rumah sakit, kita nanti akan mempelajari terkait dengan pelayanan kesehatan kerja, penyakit akibat kerja,
promosi kesehatan, manajemen resiko, dan keselamatan kerja. Mungkin nanti kalau masih ada waktu ya, kita akan bahas terkait dengan sertifikasi K3 rumah sakit atau standar K3 rumah sakit. Kemudian sistem K3 rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 bahwa ada 5 hal di dalam sistem keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Yang pertama, penetapan kebijakan K3 rumah sakit, perencanaan K3 rumah sakit, pelaksanaan dari K3 rumah sakit, pemantauan serta evaluasi dari kinerja K3 rumah sakit, dan peningkatan dan peninjauan kinerja K3 rumah sakit. Jadi kalau di regulasi nanti teman-teman silahkan di-download ya. Permenkes nomor 66 tahun 2016. Nanti bisa dibuka di regulasi tersebut menggambarkan tentang penetapan kebijakan, perencanaan K3 rumah sakit, pelaksanaan dan pemantauan, serta peningkatan dan peninjauan kinerja. Insya Allah nanti akan kita diskusikan di sesi berikutnya. Dan apa saja yang bisa menjadi kegiatan program K3 rumah sakit? Nah, dalam program K3 di rumah sakit, di antaranya adalah pengenalan potensi bahaya serta pengendalian resiko. Pengendalian potensi bahaya serta pengendalian resiko K3 dan saya ulang, terkait dengan program K3 rumah sakit, kita bisa membuat beberapa program kegiatan ya. Di antaranya ada pengenalan potensi bahaya. Kemudian pengenalan potensi bahaya ini kaitannya nanti kita melakukan identifikasi bahaya di rumah sakit, yaitu melakukan inspeksi atau membuat risk assessment berupa HIRA, penilaian hazard risk assessment, atau bisa menggunakan metode yang lain. Kemudian penerapan kewaspadaan standar dan penerapan ergonomi, ini kaitannya dengan tata kerja ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala, ini bisa diterapkan pada pekerja seperti dokter, perawat, kemudian petugas administrasi, rekam medis, dan lainnya yang ada di rumah sakit, dilakukan pemeriksaan MCU secara berkala setiap tahun, serta pemberian imunisasi. Nah, imunisasi ini Mimi jadi ini loh. pemberian imunisasi. Mimi jadi ini. Pemberian imunisasi ya maaf, untuk pemberian imunisasi ini bisa menjadi salah satu program di rumah sakit dan juga budaya perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kita terapkan di rumah sakit. Yang ketujuh yaitu pengelolaan sarana prasarana dari segi K3 serta pengelolaan alat medis dari segi K3 dan kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu keadaan darurat bencana serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3 dan pengelolaan limbah domestik. Jadi terkait dengan program-program K3 ini tergantung di rumah sakitnya. Apakah program ini memang benar-benar menjadi salah satu prioritas atau bukan? Ini dilihat dari permasalahan yang ada di rumah sakit. Jadi dalam penentuan program kerja juga kita lihat dari
ini ya hasil identifikasi masalah yang ada di rumah sakit. Nah, berikut adalah dasar hukum dan kebijakan K3. Nanti teman-teman bisa searching di aplikasi JDIH Kemnaker, yang mana di sana terdapat beberapa kumpulan regulasi terkait dengan kebijakan K3. Terkait dengan kebijakan K3 lainnya, teman-teman untuk yang di rumah sakit bisa mengakses regulasi-regulasi yang keluaran rumah dari Kementerian Kesehatan. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita jadikan rujukan untuk regulasi terkait dengan K3 rumah sakit, yaitu Permenkes nomor 66 tahun 2016 mengenai K3 rumah sakit dan Permenkes nomor 24 tahun 2016 mengenai syarat teknis bangunan prasarana di rumah sakit. Dua regulasi ini menjadi sangat penting ya untuk implementasi K3 di rumah sakit. Nanti silakan teman-teman di-download dua regulasi ini. Nah, itu tadi gambaran secara umum konsep dasar terkait K3 rumah sakit. Untuk pertemuan hari ini, teman-teman saya minta untuk bisa mendownload terkait dengan regulasi K3 rumah sakit, yaitu Permenkes nomor 66 2016 mengenai K3 rumah sakit dan Permenkes nomor 24 terkait dengan syarat teknis bangunan. Nah, tugas untuk hari ini yaitu membuat resume terkait isi dari regulasi tersebut tentang apa saja. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia.